Welcome. Di video ke-12 balik lagi sama gue. Kali ini gue mau ngebahas pertandingan kemarin Brazil melawan South Korea dan Jepang melawan Kroasia. Kita mulai dari Jepang lawan Kroasia dulu. Praktis kemarin perwakilan dari Asia, dua tim yang tidak lolos, South Korea dan Jepang. Jepang sendiri ini kalah lewat adu penalti melawan Kroasia murni karena penampilan gemilang kipernya Kroasia, Livakovic, yang dimana dia berhasil save 3 tendangan penalti ya, salah satunya Minamino, duanya gue lupa siapa. Dan mereka berujung di 1-1 seri extra time 120 menit. Kita mulai dari babak pertama dulu. Jadi babak pertama praktis Jepang ini lebih menunggu di setengah lapangannya mereka, nggak berani keluar, nggak ngepres juga. Itu bisa dibilang dari menit babak awal, di awal babak pertama sampai menit 30 atau 35 gue lupa. Dan jadi mereka mencoba untuk mid block ya. Mid block ini dalam arti permainan-permainan Kroasia di lapangan tengah ini mereka coba untuk cut passing lane, mencoba untuk memotong passing-passing dari lapangan tengahnya Kroasia. Jadi praktis tiga midfielder Kroasia kemarin, Brozovic, Modric, dan Kovacic itu bisa dibilang kesusahan lah untuk build up serangan. Dari situ Kroasia bermain lebih ke crossing-crossing diagonal, vertikal, umpan-umpan langsung jarak jauh ke depan, mencoba untuk memanfaatkan space yang ada di belakang para defendernya Jepang nih, yakni ada Yoshida, Taniguchi, sama Tomiyasu. Tapi itu juga nggak berhasil. Jadi eh, Jepang ini secara defensif nih lumayan rapi ya kalau menurut gue ya. Transisi mereka bertahan ke menyerang pun juga rapi, organisasi pertahanan mereka rapi, tapi murni ketika mereka harus eh, ketika mereka di final third-nya Kroasia ini juga end passing-nya jelek, final touch-nya juga buruk, jadi ujung-ujungnya mereka mencoba untuk shooting dari lini kedua atau crossing-crossing ke tengah. Yang dimana ini juga nggak efektif untuk Jepang karena strikernya Maeda itu kan berbadan kecil ya, sedangkan Kroasia ini backnya gede-gede nih, ada Vardiol sama Dejan Lovren. Jadi ini match yang cukup boring lah untuk gue. Sampai akhirnya di menit 35 ke atas Jepang sempat uh, press ke depan ya, 5 sampai 6 pemain. Dan ketika mereka keluar itu mereka bisa menciptakan peluang dan gol nih Maeda di menit 40-an kalau nggak salah sebelum halftime. Tapi golnya ini juga dari corner ya. Golnya corner, diumpan, dan Maeda bebas sendirian di depan gawang untuk mencetak gol. Dan Kroasia sendiri pun nggak banyak peluang, murni uh, tiga midfieldernya Kroasia ini nggak berjalan, yang tadi gue bilang. Jadi long passnya juga kurang akurat ataupun bisa dipatahkan sama pemain-pemain defender-defender Jepang ya. Ya cukup boring. Masuk ke babak kedua hampir sama permainannya. Somehow Kroasia bisa curi gol ya. Bisa membalas Perisic di menit 50-an atau 60 gue lupa. Crossing dari samping ya, dari sayap. Headingnya lumayan bagus. Sampai akhir di babak extra time kedua pun juga permainannya hampir sama gitu. Jadi Kroasianya nggak bisa build up serangan, Jepang pun sama. Murni di menit-menit 70-80 itu udah kehabisan stamina ya, kelihatan banget Jepang. Dan pemain-pemain penggantinya kayak Asano yang gantiin Maeda dan lain-lain ini juga nggak bisa ngangkat permainan Jepang juga.
maupun Minamino. Jadi asli boring boring banget. Yang tadi gue bilang hasil satu sama, babak penalti, dan ternyata Livakovicnya bisa melakukan 3 save, which is inilah yang ngebuat mereka bisa lolos. Tapi untuk gue dua-dua ini murni kagak apa ya, gak layak lolos lah gitu. Apalagi ketemunya Brazil. Kalau menurut gue di atas kertas ini murni milik Brazil gitu. Brazil Kroasia di atas kertas. Cuman kita nggak tahu, Piala Dunia kali ini full of surprises. Dan di pertandingan selanjutnya ada Brazil lawan South Korea nih. Pertandingan ini bisa dibilang eh, terlalu jomplang ya, quality antara Brazil dan South Korea nih. Jadi di babak pertama asli, South Korea terutama di 10 menit pertama ya, itu Brazil benar-benar langsung ngegas, curi 2 gol. Gol dari Vinicius dan Neymar ya, Neymar dari penalti tapi. Dan gue ngelihat pertandingan kali ini Brazil melawan South Korea ini hampir sama kayak pertandingan Belanda melawan USA, yang dimana Brazil membiarkan South Korea untuk bermain di lapangan tengah, mengincar fast break atau counter attack, dan berhasil. Yang dimana hampir sama juga, eh, terlalu banyak space di belakang yang tinggalkan pemain-pemain Korea yang bisa dimaksimalkan sama pemain-pemain depannya Brazil gitu. Karena murni mereka bermain terbuka, mencoba untuk membangun serangan umpan-umpan pendek, eh, tapi transisi bertahannya dilupakan gitu. Jadi banyak sekali space di belakang yang bisa dieksploitasi sama pemain-pemain Brazil yang kita tahu semua punya speed. Sampai akhirnya 4-0 ya. 4-0 itu semua di terjadi di babak pertama ya. Golnya Richarlison lumayan oke menurut gue, umpan dari Thiago Silva kalau nggak salah. Dan masuk ke babak kedua, ini 0 gol nih dari Brazil. Jadi eh, untuk gue Neymar kali ini kurang kelihatan ya sepanjang pertandingan. Dia bermain sampai menit 80 atau 70, gue lupa. Tapi gue yakin, ini asumsi tapi ya, gue yakin kehadiran Neymar di lapangan itu sangat-sangat mempengaruhi mental-mental para pemain Brazil nih. Somehow yang pertandingan sebelumnya itu Brazil, gue lupa melawan siapa, yang Neymar masih cedera. Pemain-pemain yang tadinya mainnya biasa banget, bahkan jelek kayak Lucas Paqueta, Richarlison, Vini juga so-so. Tapi kemarin mereka bermain cukup oke gitu. I don't know if it's related sama kehadiran Neymar di lapangan, tapi untuk gue it's related. Jadi kehadiran Neymar kemarin ini cukup berpengaruh dari segi non teknis lah. Neymar sendiri yang tadi gue bilang bermain ya oke, tapi nggak bagus-bagus banget juga. Murni kemarin itu 4-0 karena memang kualitas ya dari South Korea ini emang jelek gitu. Akhirnya ada balasan gol dari South Korea dari lini shooting dari lini kedua ya. Eh, ini kebobolan pertamanya Alisson di kancah World Cup kali ini, dan Alisson juga melakukan beberapa save ya. Kalau nggak salah ada 5 kali save yang lumayan menyusahkan dia. Ada tendangan dari lini kedua, Ang Hui Chan kalau nggak salah, gue lupa namanya. Tendangan shooting keras pojok tapi bisa di antisipasi sama Alisson ya. Ya dari sini kita lihat ya, maksud gue kualitas Asia ini memang masih jauh di bawah eh, tim-tim Eropa maupun Amerika Latin gitu. Jadi ini eh, match kemarin ini hasilnya ya benar-benar nggak ada surprise sama sekali gitu. Paling Jepang Kroasia ya menurut gue Kroasia juga udah menurun ya dari
World Cup sebelumnya 2018 gitu secara kualitas. Dan kemarin dibuktikan bahwa Kroasia ini ya mainnya jelek banget gitu. Yang tadi gue bilang dua-duanya ini emang nggak lolos, nggak layak lolos untuk di perdelapan ini. Dan seharusnya pertandingan besok Brazil melawan Kroasia ini ya murni milik Brazil gitu di atas lapangan, di atas kertas sorry. Malam ini bakal ada Spanyol Maroko. Nah ini juga seru. Seharusnya Spanyol bisa menang kalau lini depannya nggak bapuk ya. Jadi gue akan lihat lagi pertandingan mana yang seru untuk gue bahas. I'll see you in the next video. Thanks.